Shalom, salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah, Senin tanggal 12 Oktober 2020. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Keluaran pasal 24 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Jadi di surat tosi Musa masudi hatani Jahoba, jala di pasugut manugut nai, di pauli masada langgata di bona nidoloki, dohot 12 tiang parningotan margurusian na 12 margani Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita memahami bahwa perjanjian antara Tuhan dan umatnya bangsa Israel adalah sebuah perjanjian ikatan yang sangat penting. Bahkan pembagian Alkitab kita disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, menandakan bahwa ada keseriusan Tuhan untuk mengikat perjanjian dengan umatnya Israel, dan tentunya itu juga kesungguhan Tuhan bersedia menjadi Allah bagi bangsa Israel, dan diminta kesungguhan umat Israel pilihan Tuhan itu dengan perjanjiannya senantiasa diingat kepada Allah. Dalam firman ini kita melihat bangsa Israel diwakili oleh Musa dan para tua-tua bangsa Israel boleh menghadap Allah, menghadap Tuhan dalam sebuah ikatan perjanjian di hadapan mezbah Tuhan, dan diberikanlah korban bakaran, korban keselamatan sebagai tanda keabsahan ikatan perjanjian antara Tuhan dan umatnya bangsa Israel. Tuhan selalu menunjukkan kehadirannya dan kesungguhan Tuhan kepada umatnya, bertujuan supaya umatnya itu memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan bagi mereka. Musa menjadi wakil umat Israel menerima tanda keabsahan ikatan perjanjian itu berupa 2 loh batu yang berisikan hukum perintah Tuhan Allah yang Tuhan Allah sendiri telah tuliskan. Keseriusan dan kesungguhan Tuhan untuk mengikat perjanjian dengan umatnya Israel dinyatakan dalam penulisan hukum Taurat selama 6 hari dalam hadirat Tuhan Allah, dengan proses kebersamaan dengan Musa, bahkan sampai 40 hari 40 malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini, dari kejadian ini, dari peristiwa ini kita belajar tentang sebuah nilai perjanjian di mata Tuhan. Tetapi seringkali kita berjanji, berulang-ulang kita berjanji kepada Tuhan, buktinya bisa hanya berupa slogan saja. Mudah kita untuk berkata, tetapi tak kunjung datang wujudnya. Apabila Tuhan demikian sangat sungguh-sungguh untuk
memenuhi perjanjiannya dengan umatnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita yang berjanji kepada Tuhan, yang senantiasa melakukan perjanjian kepadanya? Perjanjian adalah kesepakatan, dan jika kita melanggar perjanjian itu, maka akan ada sanksi bagi kita. Dan sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang dibimbing, dituntun dalam perjanjiannya, hendaknya lah setiap kita tidak boleh meremehkan, mengabaikan perjanjian kita dengan Tuhan, karena itu adalah sebuah tanda hubungan kita dengan Tuhan Allah. Tidak jauh beda dengan kehidupan bangsa Israel. Mereka sering diingatkan firman Tuhan, tetapi sering hidup mereka jatuh dalam ketidaktaatan. Firman ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa mau menjaga perjanjian kita dengan Tuhan Allah. Maka segala firman yang kita lakukan, segala firman yang kita dengarkan dalam Keluaran 24 ayat 7 diingatkan supaya kita setia kepada perjanjian kita, supaya Tuhan tidak menolak kita. Ibrani 8 ayat 9. Hari ini kita diingatkan kembali betapa Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga nyawanya pun rela Dia korbankan. Dan karena pengorbanan Yesus Kristus, kita diselamatkan dan menikmati berkat-berkat surgawi. Karena itu kita hidup dan harus senantiasa berada dalam ketaatan kepada Tuhan atas perjanjian kita kepadanya. Hubungan yang akrab dan karib kepada Dia, sehingga apa yang dijanjikannya akan digenapi dalam kehidupan kita. Peganglah senantiasa janji Tuhan. Jadilah senantiasa pelaku firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita. Karena itu Ia yang dalam firman ini, Yesus Kristus telah menjadi perantara dalam perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani 9 ayat 15. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama belajar menghargai setiap perjanjian kita kepada Tuhan. Perjanjian nikah, perjanjian rekan kerja, perjanjian anak-anak kita di rumah, supaya dengan janji kita untuk taat senantiasa kepadanya mendatangkan berkat karunia atas ketaatan kita akan janji kita kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memenuhi perjanjian Tuhan dengan kami umat-Mu di dalam Yesus Kristus, sehingga kami menerima karunia yang besar dari Tuhan. Ajarlah kami dan tuntun hidup kami supaya senantiasa hidup dalam ketaatan perjanjian kepadamu. Biarlah Tuhan hari ini menjadi hari yang Tuhan berkati bagi setiap kami. Tuhan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan tolong bagi kami yang lemah. Tuhan bersama dengan kami dalam setiap perkara hidup kami. Langkah kami hari ini dan perjalanan hidup kami hari ini, kami serahkan hanya dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.